been here all day. Setelah berakhirnya masa liburan, hari pertama masuk sekolah merupakan waktu yang biasanya dianggap menjengkelkan oleh anak-anak. Fenomena yang banyak terjadi setiap hari pertama masuk sekolah adalah tak sedikit siswa-siswi yang datang terlambat, dan khusus bagi orang tua yang buah hatinya benar-benar memasuki momen pertama kali bersekolah, biasanya mereka akan mengantarkannya hingga ke depan kelas, ataupun justru ikut masuk ke dalam kelas. Dan kemarin, Senin 17 Juli, hampir semua sekolah memasuki hari pertamanya. Para orang tua murid pun berbondong-bondong mengantarkan buah hatinya di hari pertama sekolah ini. Entah dengan alasan agar sang anak mendapatkan kursi di kelas, atau untuk sekedar saling mengenal dengan orang tua siswa lain, wali kelas, ataupun guru-guru serta lingkungan sekolah. Hal tersebut juga dilakukan para selebriti tanah air. Mereka rela mengesampingkan pekerjaan mereka di dunia hiburan, hanya demi mengantar sang anak untuk pergi di hari pertama sekolah. Sebagai seorang ibu, Dian Sastrowardoyo mengaku merelakan waktunya untuk menemani sang anak di hari pertamanya masuk sekolah dasar. Hal itu diungkapkan Dian lewat salah satu unggahan fotonya di Instagram yang memperlihatkan dirinya dan sang anak bergandengan tangan di sebuah lorong sekolah. Wanita yang melekat dengan karakter cinta ini mengaku lebih deg-degan dibandingkan sang anak. Sampai-sampai harus mengambil cuti kerja untuk mengantarkan putranya memasuki sekolah baru. Dan dalam keterangan foto yang diunggahnya, pada hari pertama putranya masuk sekolah ini, rupanya bertepatan pula dengan hari ulang tahun sang anak. Pengalaman mengantarkan anak ke sekolah justru membawa Dian teringat akan momen-momen dirinya saat pertama bersekolah. Hal tersebut pun tak lupa Dian ceritakan, menyertai foto yang diunggahnya. Setelah membagikan sedikit ingatannya pada netizen, Dian mengungkapkan jika dirinya merasa panik saat pagi akan datang. Ia juga tak lupa untuk melihat kembali perlengkapan sekolah anaknya sebelum berangkat. Namun, menurutnya kepanikan yang ia rasakan itu rupanya tidak dirasakan oleh sang anak yang justru santai dan merasa senang. Nampaknya Aryo Wahab cocok dinobatkan sebagai salah satu papa rock and roll yang baik. Ya, meski rock and roll seperti judul singlenya, pria yang gemar memelihara brewok ini tetap menjadi sosok ayah yang peduli terhadap perkembangan buah hatinya. Pada hari pertama sang putri kembali bersekolah, Aryo mengantarkan putri cantiknya itu ke sekolah barunya. Tak lupa, pria 43 tahun ini mengabadikan putrinya saat mengenakan seragam SMA dan mengunggahnya di akun Instagram pribadinya. Dalam keterangan foto yang diunggahnya tersebut, vokalis dengan dandanan nyentrik ini memberikan ucapan selamat bagi sang putri. Tak lupa, ia juga memberikan semangat bagi putrinya itu, sembari mendoakan kesuksesan dan kebahagiaan baginya. Meski menjadi orang tua tunggal dan sibuk dengan pekerjaannya, namun ternyata Sheila Marcia tak lupa untuk mengantarkan buah hatinya di hari pertama masuk sekolah. Teringat pada 2016 lalu, gaya Sheila sendiri saat mengantar sang anak ke sekolah, jauh dari kata mewah, bahkan cenderung sederhana, dengan hanya menggunakan motor metik. Kini putri cantik Sheila, Leticia, sudah memasuki sekolah dasar dan sudah beranjak besar. Hal itu terlihat dari unggahan foto Sheila di akun Instagram pribadinya. Selain menemani Leticia ke sekolah barunya, Sheila juga menyempatkan diri untuk menemani Naya putranya ke taman kanak-kanak. Sheila pun merekam momen manis tersebut dan membagikannya di sosial media. Momen mengantar anak di hari pertama masuk sekolah juga tidak mau dilewatkan oleh aktris cantik yang juga merupakan putri Indonesia, Melanie Putria. Buah cintanya dengan Angga Malik, Shimar, Senin kemarin untuk pertama kalinya menjadi siswa sekolah dasar. Sebagai seorang ibu, Melanie nampak antusias dan terlihat bersemangat menemani Shimar dalam menjajaki fase pertama dirinya mengenal ruang lingkup sekolah dasar yang akan berjalan selama 6 tahun ke depan. Terlihat dari unggahan beberapa foto di akun Instagram pribadinya, ia seperti tak mau kehilangan momen manis sang anak dan mengabadikan setiap gerak-gerik putra tampannya tersebut saat bersosialisasi dengan para guru dan juga siswa lainnya. Seberapa pentingkah sebenarnya mengantar anak di hari pertama sekolah? Bahkan ada kutipan menyebutkan bahwa hari yang paling penting adalah hari pertama sekolah, bukan hari kelulusan. Sepertinya itu bukanlah isapan jempol belaka. Bahkan muncul gerakan mengantar anak di hari pertama sekolah. Gerakan mengantar anak di hari pertama sekolah ini digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016 silam.
Ini merupakan sebuah gerakan yang bagus untuk menanamkan saling pengertian antara anak, orang tua, dan juga sekolah. Asking if you look okay, you know I'll say when I see your face. Kamis mendatang menjadi hari yang sama menegangkannya dengan tahun 2014 lalu, di mana pasangan David Noah dan Gracia Indri saat itu mengucapkan janji sehidup semati. Namun di hari Kamis 20 Juli mendatang, justru menjadi hari di mana kehidupan rumah tangga mereka akan ditentukan. Hanya 3 tahun bahtera rumah tangga yang dibangun oleh cinta keduanya harus rela berakhir di meja hijau. Tidak ada lagi cinta yang tersisa. Tidak ada lagi pengorbanan serta saling mengerti, menemani suka dan duka karena pernikahan mereka kini sudah di ujung tanduk. Jarang terlihat di depan media bersama, sepertinya sudah menjadi tanda tanya bagaimana rumah tangga mereka sekarang. Hingga akhirnya kesabaran dan pengorbanan mereka berakhir pada beberapa hari menjelang Lebaran tahun ini. Dengan seorang diri, Gracia pun lalu memberanikan diri mengkonsultasikan pernikahannya dan sudah mantap untuk mengajukan gugatan cerai kepada David. Rona sedih pun menyelimutinya kala itu, namun pernikahan tersebut pun harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Intinya dia menceritakan bahwa dia ingin mengajukan gugatan perceraian, dan kebetulan karena mereka pada saat menikah itu memakai domisili Bandung, otomatis tempat persidangannya pun nanti akan di Bandung, kurang lebih seperti itu. Yang pertama kali saya sampaikan apa alasannya kan? Ya ternyata alasannya seperti dia sampaikan dan seperti yang saya tuangkan di dalam gugatan, bahwa adanya percekcokan saja dalam hubungan mereka. Itu saja alasannya. Saya pikir begini, tidak ada seorang pun yang bahagia untuk kondisi perceraian ya. Ini kondisi yang tidak menyenangkan sesungguhnya. Jadi dia pun bercerita dengan ada masalah dengan pernikahannya, otomatis ini bukan kondisi yang membahagiakan. Hingga saat ini, hanya masalah percekcokanlah yang menjadi alasan mengapa Gracia ingin bercerai dari David. Bukankah sebuah percekcokan itu terjadi karena adanya masalah yang tak kunjung selesai? Lantas, apakah masalah yang sebenarnya sedang berkecamuk di hati Gracia dan David? Setelah beberapa waktu lalu, pihak David yang diwakili ayahnya menceritakan bahwa benar adanya jika David digugat cerai oleh Gracia, maka tidak ada sepatah kata pun yang lalu terucap dari David maupun Gracia. Bahkan beberapa waktu lalu, Gracia yang sengaja ditemui oleh awak media memilih hanya tersenyum dan pergi begitu saja tanpa menjelaskan dengan pasti apa yang kini menimpa rumah tangganya bersama David. Grace, sedikit dong, bener dong yang berita katanya mau cerai nggak sih kak? Kak, sedikit dong kak Grace, cerita sedikit aja. Emang bener nggak? Udah ngajuin ke pengadilan? Duluan ya, sedikit. Spekulasi pun hadir bahwa faktor finansial dan juga adanya orang ketiga yang membuat rumah tangga ini sulit untuk dipertahankan. Namun lagi-lagi hal ini dibantah oleh kuasa hukum Gracia yang menyampaikan jika percekcokan yang tidak pernah terselesaikan menjadi alasan Gracia menggugat David. Di dalam gugatan itu hanya masalah perceraian saja. Tidak ada hal-hal yang lain-lain lagi, hanya masalah perceraian toh. Jadi kita berharap ini juga tidak memakan waktu yang lama. Ini tergantung nanti dari pihak tergugatnya sendiri. Kalau datang bagaimana, kalau tidak datang bagaimana, nanti mungkin persidangan yang akan memproses. 100% saya dengar dari mereka, ya terutama dari Grace, itu tidak ada orang ketiga, itu hanya masalah percekcokan saja. Sudah lama. Nah masalah itunya saya kurang tahu. Yang jelas saya bisa simpulkan dari sini karena mereka dua-duanya orang yang beraktivitas tinggi, baik David maupun Grace, ya besar kemungkinan mereka agak kurang komunikasinya. Satu sisi ada yang pemain band papan atas, yang satu sisi juga pemain sinetron yang cukup banyak syutingnya, otomatis ya mungkin masalah komunikasi yang terjadi dengan mereka sehingga menjadi percekcokan terus-menerus. Dan ketika percekcokan terus-menerus ya otomatis
hubungan mereka, harmonisasi mereka juga agak berkurang.